أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul di Masjid As-Salam di pagi hari ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan insya Allah akan mengikuti kajian spesial subuh di pekan kedua Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan menyimak kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Iswahyuddin Al-Bimawi yang akan membawakan tema tips produktif agar ibadah tetap istiqomah di bulan Ramadan. Nah, Ustadz izin menyampaikan terkait dengan biodata antum. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan biodata dari Ustadz Iswahyuddin Al-Bimawi. Jadi beliau lahir tanggal 4 April tahun 1996, lulusan Ma'had Badar Al-Islami di Bogor dan S1 Lipia Jakarta. Kemudian beliau pernah menjadi kepala sekolah An-Najm Islamic School di Cilodong, kemudian koordinator tahfiz Ponpes Al-Ihsan di Jakarta Selatan. Kemudian saat ini aktif sebagai pembimbing jamaah umroh dan juga aktif untuk berdakwah. Ya. Nah, sebelum kajian kita mulai mungkin boleh sedikit cerita Ustaz. Jadi dulu tuh zaman Valentino Rossi saya suka ngikutin MotoGP Ustaz ya, balapan motor jamaah ya. Saya tuh masih inget tuh Rossi itu satu balapan itu dia mulai dari lap-lap dari posisi terakhir gitu ya, posisi terakhir. Kemudian di tengah-tengah dia selalu bisa nyelip-nyelip, itu yang sering seneng ditontonnya gitu ya, nyelip-nyelip. Nanti lap akhir dia udah ada di posisi 1 2 3 udah memperebutkan gelar juara gitu ya. Nah, ini relevan dengan tema hari ini di mana saat ini kita sudah memasuki hari ke-10 ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ke-10 ini kalau ibarat balapan udah di tengah-tengah nih. Nah, sebagian ada yang di awal balapan tuh posisinya di depan, tapi semakin ke sini justru melorot nih ke belakang gitu ya. Nah, ada juga yang kayak Rossi tadi. Jadi semakin ke belakang semakin lap-lap akhir dia semakin semangat nih. Padahal di Ramadan ini adalah yang kita butuhkan bagaimana kita bisa menjadi lebih semangat karena reward yang besar itu justru di akhir ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, harapannya dengan tema yang dibawakan oleh Ustadz bisa membuat kita semua semakin baik ya untuk mengikuti, untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, demikian pada Ustadz Iswahyuddin, tafadhol kami persilakan. Baik, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Oh, lupa dinyalain. Cek. Ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Ya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berada di arena balap tadi. Ya. Ya, kita masih berada di arena balap yang semuanya masing-masing akan menuju finish ya. Dan tentu siapa yang bersemangat, siapa yang sungguh-sungguh
dalam menjemput finishnya dengan baik, ya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, ya tentu dia akan menjadi orang yang merugi. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan kita, panutan kita, dan tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai standar ketika seseorang itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengikuti contoh dan teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil bagi seseorang yang mengatakan dia cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnahnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada poin pembahasan kita terkait dengan kiat-kiat istiqomah di bulan Ramadan, tentu kita berada di dalam bulan Ramadan ini adalah nikmat terbesar. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini sungguhlah luar biasa. Jadi waktu luang atau waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita beribadah, maka ini hendaklah dimanfaatkan dengan baik. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya. Ada beberapa surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal asr, demi masa kata Allah. Wal lail, demi waktu malam. Wal fajr, demi waktu subuh, ya. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Maka kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu tadi? Karena menunjukkan keagungan waktu tersebut. Menunjukkan keagungan waktu. Maka dalam surat Al-Asr Allah mengikat wal asr, ya, demi masa kata Allah. Innal insana lafi khusr. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengikat waktu itu dengan kerugian. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengikat seseorang itu atau mengikat waktu itu dengan kerugian seseorang? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka siapapun yang menggunakan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, maka hakikatnya adalah dia orang yang beruntung, tidak akan merugi. Berarti sebaliknya, orang yang tidak menggunakan waktu itu untuk ketaatan kepada Allah, dialah yang masuk dalam golongan orang yang merugi tadi. Jadi Allah mengikat seseorang itu berada dalam kerugian ketika dia tidak mampu menggunakan waktu itu dengan baik. Ya. Makanya kenapa dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang tertipu dengan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengannya. Mereka tertipu dengan dua nikmat ini. Ya. Kenapa kok tertipu? Yaitu tadi mereka tertipu dengan salah satu dari dua nikmat. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu wal faragh. Yang pertama dia ditipu dengan nikmat sehatnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Yang seharusnya nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia berada di atas ketaatan, dia beribadah dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh di waktu sehatnya.
tapi justru dia menzalimi dirinya sendiri. Kapan dia beribadah? Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sakit, atau bahkan ya sudah menjadi angan-angan saja, ya. Jadi ketika dia sakit dia ingin beribadah. Makanya kenapa para ulama sangat menekankan sekali seseorang itu untuk memanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian wal faraq, mereka tertipu dengan nikmat waktu luang yang mereka punya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang untuk mereka beribadah, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka waktu luang untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, tidak terlihat. Namun setelah mereka diberikan waktu yang sempit, dan di antara kebiasaan manusia sejak dulu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Ya, tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Tapi untuk diri mereka sendiri, untuk urusan dunia mereka, mereka memberikan yang paling terbaik dari apa yang mereka punya. Ya, salah satu contoh misalnya, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada para sahabatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai Nabi itu mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan daripada sedekah sampai kalian itu bersedekah dengan apa yang paling kalian cintai. Ya. Karena di antara kebiasaan mereka dulu, misalnya mereka memiliki harta yang banyak, yang tidak dia butuhkan inilah yang disedekahkan. Yang tidak dia sukai inilah yang disedekahkan. Ya. Dia punya harta yang bagus, harusnya yang terbaik itu untuk Allah. Ya. Begitu juga ketika kita punya waktu luang, waktu yang sangat banyak, itu dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia mencari dunia sampai letih. Waktu letihnya inilah yang dipakai untuk ibadah, sehingga tidak maksimal. Ya. Dia punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kesempatan, tapi dia mencari dunia sampai lelah. Waktu lelah inilah yang dipakai untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi orang-orang tidak memaksimalkan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tadi? Yang pertama menunjukkan keagungan waktu tersebut. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu ini adalah aset yang sangat berharga bagi seorang muslim. Ya, waktu ini adalah aset yang sangat berharga bagi seorang muslim. Tidak ada orang yang mau menukar waktunya dengan apapun itu. Ya, bahkan waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun uang yang mereka punya, tidak bisa membeli waktu yang Allah berikan. Kita tidak bisa membeli waktu yang telah kita lewati. Kita tidak bisa membeli waktu yang telah lalu meninggalkan kita jauh. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menekankan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk kalian beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu kesempatan yang Allah berikan pagi ini kita dapatkan di sore harinya. Bisa jadi karena hati kita berubah, atau bisa jadi kita lebih dahulu diwafatkan oleh Allah. Ya. Betapa banyak orang-orang yang berangan-angan nanti saya sedekah, sampai dia wafat dia tidak bersedekah. Ya. Jadi ini yang kedua, bahwasanya waktu ini adalah asetnya bagi seorang muslim, maka pergunakan dan manfaatkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Ya. Waktu adalah tanggung jawab terbesar di antara tanggung jawab yang lain yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah, detik demi detiknya. Tidak akan luput daripada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, la tazalu qadma abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah, atau hatta yus'alu an khamsah. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang 4 perkaranya.
Yang diantaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa saja dia habiskan. Ya. Tentang umurnya untuk apa saja dia habiskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memproses kita, akan meminta pertanggungjawaban dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amanah terbesar, detik demi detiknya setiap harinya akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Ya. Jadi ini di antara keagungan waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bulan, wal qamar dan lain sebagainya. Ini ada sesuatu yang lebih agung daripada itu. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan keagungan daripada waktu itu. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama menegaskan, ya, seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ya bna Adam, wahai anak Adam." Kata beliau, "Innama anta ayyam." Sesungguhnya kalian itu hanyalah sekumpulan hari. Hari demi hari yang kita lewati itu akan senantiasa menjadi tanggung jawab nanti yang akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du." Ya, setiap kali perginya hari demi hari itu, maka akan pergi pula sebagian darinya. Semakin hari kita akan mendekati ajal kita. Semakin hari kita akan mendekati waktu finish daripada kehidupan kita. Kemudian Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan dengan tegas, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata beliau, "Idha'atul waqt asyaddu minal maut." Menyia-nyiakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada maut. Lebih dahsyat daripada kematian. Karena kenapa? Kata beliau, li'anna idha'atal waqt taqta'uka 'anillahi wad darul akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan engkau dengan Allah dan memutuskan engkau dengan alam akhirat. Adapun wal maut yaqta'uka an darid dunya wa ahliha. Adapun engkau wafat, engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya memutus dunia dan keluargamu. Ya. Jadi bisa kita bayangkan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian, ya, yang dilakukan oleh seseorang itu hanya memutuskan seseorang itu dari kehidupan dunia saja dan keluarganya. Sedangkan orang yang melalaikan waktunya, orang yang menyia-nyiakan waktunya akan memutuskan dia dari Allah dan kebahagiaan akhirat. Ya. Jadi akan memutuskan dia dari kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi akan sangat merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya pada saat itu Allah masih sayang kepada dia. Ya. Allah masih memberikan kesempatan untuk ibadah, ini luar biasa. Karena nanti tak kalah di negeri akhirat, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala rabbirji'un." Penduduk-penduduk neraka mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia." Apa yang mereka minta ketika mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia? Mereka mengatakan, "La'alli a'malu sholihan fima taraktu." Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan kami ke dunia, supaya saya bisa mengerjakan lagi amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Dia berharap, dia berangan-angan amal soleh yang dulu dia tinggalkan, dia lalaikan, dikembalikan lagi oleh Allah untuk mengerjakan amal itu. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Itu adalah ketetapan yang sudah tentu tidak akan pernah kembali lagi. Kemana saja dulu engkau di dunia? Ya. Jadi mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang mengatakan, sudahlah saya menunggu kematian saja.
Padahal hakikatnya selama masih ada umur, selama masih ada kesempatan, itu adalah kesempatan terbaik di mana bisa jadi detik-detik akhir daripada kehidupannya, dia akan diwafatkan dalam keadaan terbaik. Ya, seperti tadi yang dianalogikan ya, Masya Allah. Rossi yang startnya atau bahkan dari garis terakhir ya, bisa jadi ketika dia semangat kemudian memanfaatkan kesempatan demi kesempatannya sehingga dia bisa finish di paling depan. Jadi selama kesempatan masih ada jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan dan bisa dipastikan ketika seseorang itu benar-benar memanfaatkan kesempatan terbaik, bisa jadi Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Daripada orang-orang yang hanya menunggu kematian, apa yang dia harapkan? Saya hanya nunggu kematian saja. Udahlah, saya nggak usah ibadah, tinggal menunggu mati saja. Ya. Jadi ini adalah orang yang berputus asa. Sedangkan putus asa itu adalah termasuk di antara hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak kala kita mengetahui tentang keagungan waktu, keagungan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk senantiasa bisa memperbaiki diri. Nah, tentu ya, selama kita diberikan kesempatan tersebut, ada kiat-kiat untuk kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang perlu kita rutinkan, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kontinuitas ya, selalu berkesinambungan amalan tersebut, tidak terpotong-potong. Ada orang yang beramal hari ini amalannya sangat banyak, hari itu saja amalannya. Selebihnya enggak ada lagi amalan-amalan. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia ibadah menggabungkan puasa, bacaan Al-Qur'annya sampai 1 juz, tarawihnya sampai ngikutin imam. Semua ibadah yang dia lakukan hari itu luar biasa. Besoknya dia tinggalkan semua. Ini tidak disukai Allah. Ya. Hari ini dia menghatamkan satu Al-Quran penuh, ternyata sebulan penuh dia udah nggak baca Al-Quran. Ini tidak disukai Allah. Jadi melakukan satu amalan sekali saja kemudian dia tinggalkan seluruhnya, maka ini tidak disukai Allah. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tapi rutin dilakukan. Ya, nggak apa-apa hari ini kita baca Al-Qur'an, mungkin yang mampu 1 halaman, 2 halaman silakan. Yang penting dia rutinkan tiap harinya. Ya. Kemudian nggak apa-apa dia tarawih hari ini bersama imam, ya kemudian dia rutinkan amalan tersebut, ya daripada dia mengerjakan semalaman penuh tapi besoknya nggak mau lagi tarawih. Ya ini adalah amalan yang tidak dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karenanya ada kiat-kiat supaya kita bisa istiqomah menjalankan ketaatan tersebut di bulan Ramadan. Yang pertama, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang pertama supaya kita bisa istiqomah menjalankan ketaatan di bulan Ramadan adalah senantiasa luruskan niat kita. Senantiasa luruskan niat kita. Karena kenapa? Ikhlas ini membuat amal itu tidak bergantung kepada manusia. Orang yang menggantungkan amalannya atau perbuatan baiknya ingin dilihat, ingin disanjung oleh manusia, itu akan terbatas pada apa yang dia niatkan saja. Misalnya ada orang yang niat ibadahnya itu karena ingin dipuji, ya sedekahnya itu karena ingin dilihat, disanjung oleh orang lain. Ketika tidak disanjung, dia tidak akan beramal. Ya. Tapi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada dan tidak adanya orang, dia akan senantiasa mengamalkan amalan ibadah tersebut. Ya. Bacaan Al-Qur'an dia akan menjaga walaupun dia sendiri, walaupun tempat di mana tidak ada orang melihat dia akan merutinkan bacaan Al-Qur'annya. Karena tadi dibangun di atas dasar keikhlasan. Kemudian di sisi lain orang yang tidak ikhlas kepada Allah hanya mengharapkan pujian dari orang,
Ketika ramai orang saja dia melakukan ibadah. Baca Qur'annya kalau ada temannya dia baca. Kalau tidak dilihat orang tidak dibaca. Jadi ini yang pertama, senantiasa dia luruskan niat dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ikhlas juga ini menguatkan hati seseorang tak kala diuji oleh Allah. Tak kala ujian berat datang menimpa dirinya, dia akan dikuatkan karena ikhlasnya niat yang dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian yang sangat besar. Satu kejadian yang membutuhkan keikhlasan dan ketabahan hati. Yaitu kaum muslimin yang berperang di bulan Ramadan. Perang apa yang terjadi di bulan Ramadan? Ya, perang Badar. Terjadi di tanggal 17 Ramadan. Di tengah-tengah atau di pertengahan bulan Ramadan. Kemudian ujian yang kedua, ya, ini berperang saja di bulan Ramadan, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini udah ujian yang sangat besar. Ya. Berperang saja di bulan Ramadan ini sudah menunjukkan ujian yang sangat besar karena pada saat itu mereka berpuasa, menahan lapar, menahan haus, sedangkan di sisi lain pasukan itu tidak berpuasa. Ya. Orang-orang kafir tidak berpuasa, mereka kuat secara fisik. Kemudian ujian yang kedua, pasukan orang-orang kafir Quraisy, mereka berjumlah lebih banyak dari kaum muslimin. 300 lebih orang melawan 1000 orang. Kekuatan yang tidak sebanding. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ujian yang dialami oleh orang-orang kaum muslimin saat itu ketika melaksanakan perang Badar, ujian di atas ujian. Ujian yang pertama mereka berpuasa. Artinya orang yang berpuasa itu mereka lemah dalam kondisi fisik. Kemudian yang kedua, mereka melawan pasukan yang tidak berpuasa, kemudian mereka berjumlah lebih banyak bahkan 3 kali lipat dari kaum muslimin. Kira-kira ini ujian yang sangat besar apa kecil Bapak Ibu? Sangat besar. Nah, kita hari ini tidak diuji dengan berperang seperti itu, tapi diuji untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Maka orang yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu menahan ujian-ujian tersebut. Ya. Bagaimana keteguhan hati kaum muslimin ketika mereka berperang dalam kondisi itu dan sampai akhirnya pun mereka apa? Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan itu karena keikhlasan mereka. Seandainya mereka tidak ikhlas, mereka mungkin akan mundur. Tapi mereka membangun keikhlasan di atas perjuangan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran penting yang bisa kita ambil jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seseorang itu mengikhlaskan niat ibadah puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua ujian sebesar apapun pasti akan terasa mudah dia lewati, ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat akan sangat mudah ketika dia membangun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang besar sangat mudah untuk dia kerjakan tak kala dia mengikhlaskan niatnya karena Allah. Berangkatnya kemalasan, tidak maunya seseorang itu beribadah di dalam bulan Ramadan atau dia malas-malasan untuk mengerjakan karena kurangnya niat yang ikhlas. Ya. Betapa banyak orang yang puasa tapi nggak mau sholat itu karena tidak adanya keikhlasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi niatnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Yang penting saya berpuasa, saya udah nahan lapar, saya udah nahan haus, selesai. Puasa itu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hakikatnya bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Karena hakikat ruh yang dibawa atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berpuasa ada faidah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan itu membawa ketakwaan dalam hati. Anak kecil saja bisa menahan lapar seharian. Ya. Anak saya masih SD, sudah bisa berpuasa seharian. Artinya anak kecil saja itu nahan lapar, nahan haus itu bisa Bapak Ibu. Artinya puasa itu bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus karena setiap orang bisa melakukan itu. Tapi ada nilai yang paling penting yang dibawa dalam puasa itu adalah bagaimana membentuk ketakwaan.
Orang yang berpuasa dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangun niatnya ikhlas kepada Allah akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ada ruh yang dibawa dalam puasa itu adalah membentuk ketakwaan dalam hati seseorang. Itu faedah terbesarnya. Jadi dengan mengikhlaskan niat kepada Allah itu akan membantu kita untuk bisa keluar daripada ujian-ujian yang sangat besar. Kemudian kiat yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Ya. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hati kita semua ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah itu membolak-balikan hati kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang 1 menit yang lalu dia semangat ibadahnya kepada Allah menggebu-gebu. Setelah beberapa menit kemudian niatnya jadi berubah, enggak jadi deh. Ya. Ada orang yang 1 menit yang lalu dia semangat untuk melakukan ibadah, dia semangat untuk membaca Al-Quran. Setelah beberapa menit enggak semangat lagi baca Al-Qurannya. Nah ini menunjukkan bahwasanya hati kita itu berada dalam genggaman Allah. Allah yang mengaturnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Doa. Minta sama Allah. Makanya kenapa dalam hadis disebutkan oleh para sahabat datang ke rumah Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanyakan apa doa yang paling banyak didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata istri Nabi Ummu Salamah, yang paling banyak didoakan oleh Nabi di rumahku adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini untuk senantiasa taat di atas agamamu. Yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu yang memegang kendali hati kita adalah Allah. Maka kita minta kepada Sang Pemilik hati ini untuk ditetapkan hati kita di atas ketaatan. Ya, karena saya pernah ya beberapa kali ya melewati atau mendapati kasus ya teman-teman yang masya Allah ya beberapa menit mereka membaca Al-Quran. Kemudian setelah beberapa menit mereka membaca Al-Quran, beberapa menit setelahnya itu mereka sudah tidak semangat lagi membaca Al-Quran. Ya. Cuman beberapa saat. Kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Ya mereka melakukan atau scroll HP. Dan scroll HP lebih banyak waktunya, masya Allah. Baca Al-Quran 5 menit sudah terasa capek karena tidak dibangun di atas keikhlasan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak meminta kepada Allah untuk ditetapkan hatinya di atas ketaatan. Karena doa ini sangat penting jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Lihat bagaimana Allah membolak-balikan hati kita. 5 menit pertama semangat membaca Al-Quran. Kemudian setelahnya Allah membolak-balikan hati kita. Tidak semangat lagi. Akhirnya scroll HP 1 jam itu terasa seperti 5 menit. Enggak kerasa, tapi baca Quran 5 menit seperti berjam-jam rasanya. Ya. Karena itulah Allah membuktikan bahwasanya hati ini bisa berbolak-balik 180 derajat di setiap saatnya. Maka kewajiban kita adalah meminta kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa juga ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak meminta kepada Allah ini menunjukkan dia nggak butuh bantuan Allah. Karena hakikatnya hamba yang butuh kepada Allah wasilahnya adalah dengan dia berdoa. Anak kecil yang sangat butuh kepada orang tuanya, yang sangat butuh kepada ayah ibunya, dia akan menangis, merengek, minta. Itu tanda dia butuh. Kalau tidak minta, orang tuanya akan menganggap, oh berarti anak saya nggak butuh. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tapi itu bukti pembuktian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapapun yang berdoa kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa-doa mereka. Berarti butuh pembuktian, doa dulu. Walaupun Allah Maha tahu hati kita, tapi pembuktian kita sungguh-sungguhnya kita dalam meminta itu dibuktikan dengan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini bukan saja amalan yang biasa. Berdoa ini bukan saja amalan sekedar untuk mengisi ibadah kita, tapi berdoa ini adalah ruh daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hati kita diistiqomahkan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah bukan karena kemampuan kita. Siapa hari ini yang sampai hari ini dia beribadah karena kemampuan dia? Karena dia pandai menjaga ibadahnya? Enggak ada. Kita sampai hari ini bisa berdiri tegak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayah dari Allah. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengabadikan tentang kisah-kisahnya orang soleh. Falaula fadlullahi alaikum lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan rahmat dan karunia dari Allah, maka kalian akan menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi betapa banyak orang-orang yang hari ini diberikan fisik yang kuat, diberikan fisik yang tegar, diberikan waktu luang, banyak waktu luang mereka. Kesehatan mereka banyak Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah karena kurangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya hidayah tersebut. Makanya salah satu yang harus kita minta kepada Allah apa? Minta hidayah. Ya, karena ini yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, yang pertama tadi apa? Senantiasa luruskan niat. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa. Senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa diteguhkan hati kita, doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiatnya adalah senantiasa manajemen waktu. Ya, senantiasa manajemen waktu. Kalau seseorang itu bekerja di suatu instansi misalnya atau di perkantoran, ya, dan instansi tersebut tidak memanage waktu di perusahaannya, kapan karyawan datangnya tidak dimanage, siapa saja terserah ya, kapan mau dia datang, kemudian pulangnya kapan, kerjanya kapan, ya, mau kerja 5 menit, mau kerja 1, terserah karyawan. Ya, yang penting dia bekerja seperti itu, dibiarkan. Kira-kira apa yang terjadi di perusahaan tersebut? Akan terjadi amburadul jemaah. Ya. Maka dibuatlah aturan, datangnya jam sekian, bekerjanya sampai jam sekian, istirahatnya sekian menit, pulangnya nanti sampai jam sekian. Diatur sedemikian rupa. Supaya apa? Terjadi kemaslahatan di kantor tersebut. Ya. Nah, dalam bulan Ramadan, supaya kita tidak tidak amburadul seperti yang terjadi ketika seseorang tidak memanage waktunya di perusahaan, tidak akan amburadul seperti orang-orang yang tidak mengatur waktunya, maka di bulan Ramadan ini penting juga bagi seseorang untuk memanage waktunya. Karena kalau ibadah dilepas begitu saja tanpa ada manage, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin hari-hari yang dilewati itu amburadul. Tidak di-manage kapan baca Al-Qur'annya, tidak di-manage kapan dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak di-manage kapan dia melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Yang penting sejalannya saja. Akhirnya apa? Hari pertama dia baca Al-Qur'an 3 halaman. Hari kedua dia baca setengah halaman. Hari ketiga tidak baca sama sekali. Karena kenapa? Kurangnya manage waktu. Ya. Nah, sehingga ada beberapa hal. Yang pertama, buat batasan waktu setiap hari di aktivitasnya untuk ibadah. Seperti misalnya berapa lama dia harus tidur. Ya. Kemudian berapa lama dia menunaikan kewajibannya. Dan ini juga bisa berlaku untuk orang-orang yang sibuk kerja. Pulang dari kerja, apakah dia harus langsung istirahat atau bagaimana? Harus ada manage waktunya. Kemudian berapa lama dia berkunjung ke orang lain, berapa lama dia berbicara dengan orang lain, berapa lama untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sehingga ibadahnya nanti bisa teratur. Ya.
ibadah yang dia kerjakan bisa teratur. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditekankan untuk meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan berlebih-lebihan. Ya, sangat ditekankan untuk meninggalkan aktivitas yang berlebih-lebihan ya dan sia-sia. Karena ini akan mengganggu kesempatan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena Ramadan ini apa? Momen kita. Adapun nanti setelah bulan Ramadan, ya maka silakan ya dia melakukan hal-hal yang tadi dia ingin lakukan. Adapun di bulan Ramadan ini benar-benar kita memanfaatkan karena kesempatan kita terbatas. Bayangkan 10 hari sudah lewat. 10 hari Ramadan sudah meninggalkan kita. Artinya tinggal berapa hari lagi kita akan keluar dari bulan Ramadan. Kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan kita nggak tahu kesempatan tahun depan untuk Ramadan tahun depan apakah kita masih dapat atau tidak. Ya. Nah, di waktu 10 hari yang telah lewat ini, apa evaluasi kita? Sudahkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal atau justru kita melewatkan 10 hari pertama ini tanpa adanya ibadah kepada Allah? Ya. Jadi ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat batasan waktu aktivitas tiap harinya. Kemudian yang kedua, meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan yang berlebih-lebihan. Seperti misalnya terlalu banyak bicara hal yang sia-sia, kemudian terlalu banyak nongkrong dengan teman-temannya, sehingga yang dibahas itu pun ya masalah-masalah yang tidak berkepentingan sebenarnya. Apalagi ngobrolnya membicarakan keburukan orang lain, ngobrolnya membicarakan kejelekan orang lain, ini adalah hal-hal yang sia-sia. Kemudian ya tidak bisa meninggalkan gadget. Ya, ini hal-hal yang ada salah satu perkataan ya dari salah seorang syekh, pencuri terbesar seseorang ketika puasa Ramadan itu adalah ini, HP. Ya. Pencuri terbesar seseorang di bulan Ramadan yang melalaikan dia dari ibadah, yang melalaikan dia dari ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan itu adalah HP-nya. Ya. Jadi dia banyak menggunakan HP-nya, lebih banyak menggunakan gadgetnya daripada memegang Al-Quran. Bahkan mungkin ya setiap harinya hanya ditemani dengan HP. Ya nggak apa-apa sih menggunakan HP tapi untuk baca Quran. Ya, yang dimaksud itu adalah ketika dia hanya menghabiskan waktunya adalah untuk menyaksikan atau menonton hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini selama bulan Ramadan. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jangan memiliki kebiasaan menunda-nunda waktu. Ya, ini diantara hal-hal yang di-manage. Ya. Jangan memiliki kebiasaan menunda-nunda waktu. Ya. Dengan berkata misalnya, nanti saja waktunya masih banyak. Ya. Nanti saja waktunya masih lama. Nanti saja waktunya masih luang. Jadi kebiasaan nanti saja. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, innal mana ra'su amwalil mafalis. Angan-angan itu adalah modal utamanya orang-orang yang merugi. Ya. Nanti saja itu sudah menjadi modal utamanya orang menghabiskan waktunya untuk kerugian. Ya. Sudah ada kesempatan, dia sudah pegang Quran, dia sudah dekat dengan waktu ibadah tarawihnya, dia sudah dekat waktu dengan ibadah wajibnya. Nanti sajalah. Ini kata beliau, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, innal mana ra'su amwalil mafali. Sesungguhnya berangan-angan nanti saja itu adalah modal utamanya orang-orang yang merugi. Ya. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di hadapan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka silakan dimaksimalkan. Ya. Maka silakan dimanfaatkan dengan baik. Karena menunda-nunda ya, ini termasuk di antara hal-hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda kebaikan itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Akan datang fitnah itu seperti gelapnya malam gulita. Ya, yang mungkin pagi ini semangat ibadahnya luar biasa, bisa jadi siangnya nggak semangat lagi untuk ibadah itu karena kesempatannya sudah berubah jemaah. Ya, makanya tadi masya Allah ya luar biasa analogi motor GP dan perlombaan-perlombaan yang lainnya ya lomba lari, lomba apalagi lomba sepeda dan lain sebagainya. Selama masih ada kesempatan dan belum mencapai finishnya itu adalah kesempatan terbaik kita. Bahkan saya pernah menyaksikan satu video orang yang berlomba sepeda kalau nggak salah ya. Jadi dia sudah merayakan kemenangan terlebih dahulu. Ya, dia sudah angkat tangannya padahal belum nyampe garis finish. Ya, dia mengatakan saya sudah menang. Ternyata apa? Dia disalib di detik-detik terakhir dan orang yang mendahulunya tersebut menjadi menang. Sedangkan orang yang merayakan kemenangan lebih dahulu tadi dia tidak mendapatkan juaranya karena dia anggap finish sudah selesai. Ya. Nah, ini faedah terbesarnya yang bisa kita ambilkan pelajaran bahwasanya sebelum kematian itu menjemput kita, maka tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki amalan kita. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadah kalian kepada Allah sampai kapan? Sampai datang kematian itu kepada kita. Tidak ada batas akhirnya. Jangan sampai kita menganggap finish itu sudah masuk, padahal masih sangat panjang kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Taib ini mungkin jemaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya kita akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Jazakallahu khair kepada Ustadz Iswahyudin atas materi yang sudah disampaikan. Kepada Bapak Ibu jamaah, kami persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, Pak Ida. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi dibahas mengenai melakukan yang bagaimana apabila kita sendiri di dalam melaksanakan amal ibadah tersebut, kan kadang-kadang kita berpikir mungkin kita cukup salah juga. Jadi standar cukup saja, maksudnya tidak akan optimal. Nah, kira-kira apa supaya ini bukan hanya memberikan kepada mengamalkan zakat hanya sudah menjalankan kewajiban. Ya. Yang wajibannya sudah selesai untuk amanah. Ya. Ya. Taib, masya Allah. Ya, ada mungkin sebagian kita yang ya niat ibadahnya seperti itu. Misalnya ketika datang ke masjid untuk menunaikan sholat wajib, yang penting sudah menunaikan sholat wajibnya, ya sudah selesai gitu. Ya, padahal mungkin kalau dia menyempurnakan lagi dengan yang sunnah-sunnah ini lebih afdol. Ya. Kalau ada orang yang melakukan amalan yang wajib-wajib saja, kemudian dia tidak mampu mengerjakan hal-hal yang sunnah karena mungkin kondisi dia, kemudian atau mungkin karena semangat dia kurang, ya maka ini tentu lebih utama juga. Ya, tidak ada yang salah dengan orang yang mengatakan yang penting saya sudah melakukan wajib selama niatnya ikhlas kepada Allah, maka ini adalah hal yang ditekankan juga. Sebagaimana ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata beliau, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah. Seorang laki-laki ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku hanya sekedar melakukan atau melaksanakan salat 5 waktu, kemudian aku melaksanakan puasa Ramadan, walam azida ala dzalika syai'a, dan aku enggak menambah amalanku kecuali daripada itu, apakah saya masuk surga? Kata dia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Naam. Ya, kamu masuk surga. Nah, ternyata sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanyakan hal seperti ini, ternyata kondisi dia apa? Orang yang tidak mampu.
dia tidak punya harta untuk dizakatkan, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan haji, nah dia hanya bisa melaksanakan apa? Sholat 5 waktu dan hanya bisa melaksanakan puasa Ramadan. Nah, karena kondisi dia yang seperti itu, maka Nabi SAW mengatakan, iya kamu masuk surga. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, karena kemampuan dia yang memang terbatas seperti itu, maka itu adalah utama daripada dia tidak melaksanakan sama sekali. Ya, tentunya ini harus dibangun dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia menambah amalannya dengan yang sunnah, kemudian dengan yang ditekankan, ini lebih utama lagi. Ya. Jadi tidak masalah ketika seseorang itu mencukupkan ibadahnya dengan yang wajib-wajib saja, mungkin kemampuan dia seperti itu. Tapi ketika dia menambah dari yang sunnah-sunnah, maka ini tentu lebih diutamakan lagi. Ya, atau misalnya ada orang yang di puasa Ramadan, Ustaz saya nggak mampu baca Al-Quran di bulan Ramadan, gimana caranya? Nah, kita lihat kondisinya. Apakah karena dia memang tidak bisa baca Quran? Maka dia nanti ya silakan melakukan amalan-amalan yang wajib. Puasa jangan sampai dia tinggalkan. Sholat 5 waktu jangan sampai dia lalaikan. Biarlah yang sunnah-sunnah karena kondisi dia memang tidak mampu, maka itu akan menjadi hal-hal yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW tadi, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak kala kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu amal yang kita mampu kita kerjakan, jangan sampai kita melalaikan amalan yang wajib-wajibnya. Taib, ada lagi? Ustaz, mungkin saya sekarang Ustaz. Ya, Masya Allah moderator yang nanya. Ya, jadi kan disebutkan kiat kedua Ustaz ya, untuk Ya. istiqomahkan memperbanyak doa. Sedangkan di bulan Ramadan ini kan kita memang dianjurkan untuk memperbanyak doa gitu Ustaz Ya. ya. Nah pertanyaan saya gini, ketika kita misalkan berdoa ketika sebelum berbuka puasa atau ketika sebelum adzan dan iqomah atau di waktu-waktu kita berpuasa, apakah itu tuh disunahkan untuk mengangkat tangan atau enggak perlu mengangkat tangan Ustaz? Untuk doanya itu tadi Ya. seperti apa? Terkait doa di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan khusus ya. Orang yang berdoa di bulan Ramadan, doanya itu tidak akan ditolak. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la taruddu da'watahum." 3 golongan yang tidak akan Allah tolak doa-doa mereka. Yang pertama kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Jadi semenjak kita mulai berpuasa dari setelah sahur, kemudian terbitnya fajar sampai nanti sebelum terbenamnya matahari, dalam keadaan kita berpuasa, waktu yang terbaik untuk berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa orang yang berpuasa. Karena ini janji Allah. Apapun yang kita minta saat itu, Allah akan kabulkan. Ya, maka ini kesempatan terbaik. Jangan sampai kita tinggalkan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana? Apakah kalau kita berdoa itu mengangkat tangan atau tidak? Ya, mengangkat tangan itu disunnahkan. Ya, karena dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa itu sampai mengangkat tangan dan para sahabat itu melihat ya, bagian lengan beliau yang terbuka. Karena saking tingginya beliau mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini juga membantu kita untuk lebih khusyuk dalam berdoa. Ketimbang kita berdoa tidak mengangkat tangan, ya ini kurang khusyuk. Ya, jadi ada faedahnya. Kenapa mengangkat tangan? Ya karena kita tahu bahwasanya yang kita minta itu adalah zat yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan itu bagian daripada yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan ya bisa mengangkat tangan lebih tinggi karena ini menunjukkan bahwasanya yang kita minta itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi ketimbang seseorang yang hanya nunduk saja berdoanya, ya ini menunjukkan bahwasanya kurang kehusyuannya nanti. Ya, kalau dia mengangkat tangan, dia mendapatkan beberapa faidah. Yang pertama, dia akan lebih khusyuk dalam berdoa. Kemudian yang kedua, dia menjalankan sunnah. Ya, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ibu-ibu. Masya Allah.
Apa itu? Mau Batal kayak puasa. bahasa anak Jaksel Ustaz. Ya. Baik, Masya Allah. Jadi kalau misalnya dulu dalam keadaan kita tidak mengetahui keutamaannya atau dulu sudah balik, tapi waktu usia-usia balik itu ya memang karena pertama kurangnya ilmu, kemudian yang kedua karena pergaulan dan lain sebagainya, sehingga banyak meninggalkan puasa. Nah, sekarang saya sudah tahu ilmunya Pak Ustadz, bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, kemudian orang yang meninggalkannya itu mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa yang dulu ditinggalkan itu harus diganti sekarang? Maka jawabannya tidak perlu diganti. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu dia mengganti puasanya yang dulu dia tinggalkan karena ketidaktahuannya. Sama seperti halnya ketika seseorang dulu ketika dia belum mengenal tentang keutamaan sholat, dia dulu sering melalaikan sholat, bahkan tidak pernah sholat selama beberapa tahun tidak sholat. Sampai akhirnya Allah membukakan hidayah dalam hatinya untuk dia, terikat hatinya dengan masjid untuk ibadah kepada Allah, maka dulu ibadah-ibadah yang dia tinggalkan itu tidak perlu diqadha. Ya. Jadi cukup bagi dia meminta ampun kepada Allah, ya, dengan doa-doa yang disyariatkan, ya. Apa salah satu doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena hal-hal yang kami lupa atau yang kami lalai atau hal-hal yang kami salah darinya. Nah, jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ampunan dari amalan-amalan yang dulu mungkin pernah kita luput darinya. Kecuali satu, jika dosa itu yang berkaitan dengan sesama makhluk. Kalau kita masih punya utang kepada teman kita, kita wajib selesaikan di dunia. Makanya kenapa bahayanya urusan terhadap sesama makhluk itu, karena dia harus diselesaikan di dunia. Misalnya dulu saya punya teman, ya. Waktu SMA saya ambil uangnya, Ustaz. Saya pinjam uangnya sampai sekarang belum saya balikan. Maka kalau kita tahu sekarang hukumnya bahwasanya hutang itu wajib dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka dia nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang hutang-hutangnya tersebut. Ya. Apalagi orang yang memberikan hutang tersebut dia tidak ridho, maka ini akan menjadi membuat amalan-amalan dia yang besar itu akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang syahid, orang yang mati di medan peperangan, berjihad di jalan Allah, mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya. Kalau ada dia masih punya hutang saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, digantung amalan-amalannya sehingga tidak sampai kepada dia. Ya, makanya kalau ada hutang kita terhadap seseorang, maka dia wajib menunaikan hutangnya. Tapi Pak Ustadz, orang tersebut sudah lama sekali, udah nggak tahu orangnya kemana. Saya sudah cari-cari, saya sudah telepon, tapi nggak tahu kemana. Maka kata para ulama, keluarkan uang sebanyak yang kita hutang tersebut, kemudian kita sedekahkan atas nama dia. Ya, karena uang yang kita pakai itu bukan uang kita, uang orang yang yang ambil atau yang kita pinjam. Sehingga dikeluarkanlah sebanyak uang yang kita ambil, kemudian nanti kita sedekahkan atas nama dia. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia muncul, loh ada, ya, orangnya tuh. Setelah sekian lama dia cari, nggak ada. Ternyata datangnya setelah kita keluarkan hartanya untuk disedekahkan atas nama dia, maka pada saat itu wajib juga dia membayarnya kepada orang tersebut. Ya, kalau orangnya tahu. Tapi kalau kita wafat, ya, dan kita sudah berusaha mencari orang yang memiliki hutang kepada kita tersebut dan tidak ketemu, dan kita sudah mengeluarkan uang sebanyak uang yang kita hutang, maka sudah tidak ada lagi beban hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, seperti itu. Ada lagi? Insyaallah cukup ya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin kita cukup saja untuk kajian kita di subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di hari ini dan juga di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.